Salam, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Kain dan Habel. Sebuah kisah persaudaraan, pilihan, dan akibat. Kisah Kain dan Habel, dua bersaudara dari Adam dan Hawa, adalah narasi fundamental dalam sejarah manusia yang tercatat dalam akibat kejadian. Kisah ini mengajarkan pelajaran tentang persaudaraan, pilihan pribadi, konsekuensi dari perbuatan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Melalui persembahan mereka, perbedaan reaksi, dan tragedi yang mengikutinya, kita akan menyelami makna yang terkadang dalam salah satu narasi paling awal umat manusia. Siapakah Kain dan Habel? Pengenalan tokoh. Kain, sang pembudidaya tanah. Sebagai putra sulung Adam dan Hawa, Kain adalah seorang petani yang mengelola tanah. Ia mewaris tugas untuk bekerja keras dari orang tuanya setelah kejatuhan mereka. Habel, sang gembala domba. Habel adalah adik laki-laki Kain, seorang gembala domba. Kehidupan Habel berputar pada memelihara tembak, sebuah profesi yang melakukan kesabaran dan perhatian. Anak-anak Adam dan Hawa, kedua bersaudara ini mewakili generasi pertama yang lahir di luar tanah Eden, menghadapi tantangan dan realitas dunia yang telah jatuh. Persembahan Kain dan Habel. Mengapa berbeda? Persembahan Kain membawa persembahan dari hasil bumi, buah-buahan, dan sayur yang ia tanam dari jerih payahnya. Namun Alkitab tidak merinci kualitas persembahannya, hanya menyebutkan dari hasil tanah. Beberapa penafsir menduga bahwa Kain mungkin tidak memberikan yang terbaik dari hasil panennya. Persembahan Habel. Habel membawa anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemaknya. Ini menunjukkan bahwa Habel memberikan persembahan yang paling berharga dan berkualitas tinggi dari antara ternaknya. Tidaknya mencerminkan iman dan penghargaan yang mendalam. Reaksi Tuhan, penerimaan dan penolakan. Tuhan menerima Habel. Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya ini bukan karena persembahan hewan lebih unggul secara inheren, tetapi karena hati Habel yang taat dan iman yang tulus dalam memberikan yang terbaik. Tuhan menolak Kain. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Penolakan ini menguncang Kain dan membuatnya murung. Kemungkinan besar penolakan ini didasari oleh sikap hati Kain yang kurang tulus atau persembahannya yang tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan Tuhan. Mengapa demikian? Kisah ini menekankan bahwa Tuhan melihat melampaui persembahan itu sendiri. Dia melihat hati si pemberi iman dan ketaatan. Habel membedakan persembahannya dari persembahan Kain. Kemarahan Kain, akar kebencian dan iri hati. Penolakan persembahannya membuat Kain sangat marah dan mukanya murung. Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan melihat kemarahan Kain dari berbicara kepadanya, memperingatkan Kain tentang dosa yang mengintai di depan pintu. Merasa ditolak, Kain merasa tidak
adil dan ditolak meskipun alasan penolakan ada pada sikap hatinya sendiri. Iri hati terhadap Habel. Penerimaan Habel oleh Tuhan memicu rasa iri hati yang mendalam dalam diri Kain, mengubah kekecewaan menjadi kebencian, pergumulan dan dosa. Tuhan secara langsung memperingatkan Kain bahwa dosa sudah mengintip dan ingin menguasainya, tetapi Kain memiliki pilihan untuk mengalahkannya. Pembunuhan Habel, tragedi dan konsekuensi dosa. Kain memancing Habel dalam kemarahan dan iri hati. Kain mengajak adiknya Habel pergi ke padang. Ini adalah jebakan, sebuah tindakan pengkhianatan dari seorang kakak. Pembunuhan keji. Di padang Kain menyerang dan membunuh Habel. Ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, sebuah puncak dari dosa yang diintai dalam hati Kain. Darah yang berteriak. Darah Habel yang tertumpah berteriak dari tanah kepada Tuhan, sebuah metafora kuat untuk keadilan yang menuntut pertanggungjawaban. Konsekuensi dosa. Pembunuhan ini memiliki konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya bagi Kain dan Habel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahwa dosa memiliki dampak yang jauh melampaui tindak awalnya. Kutukan Kain akibat dari tindakan yang memilukan. Setelah pembunuhan Habel, Tuhan menanyai Kain tentang keberadaan adiknya meskipun Kain berusaha menyangkal dan berbohong. Tuhan sudah mengetahui perbuatan, sebagai akibatnya Kain menerima kutukan yang berat. Tanah yang terkutuk. Tanah tidak akan lagi memberikan hasilnya dengan baik kepada Kain meskipun ia seorang petani. Ini adalah hukuman langsung terkait dengan profesinya, menjadi pelarian. Kain diusir dan akan menjadi pengembaraan serta pelarian di bumi tanpa tempat tinggal yang tetap atau kedamaian, kekuatan dan kegelisahan. Kain menyadari bahwa hidup akan penuh ketakutan dan siapapun yang menemukan bisa membunuhnya sebagai pembalasan. Tanda Kain, perlindungan atau hukuman. Tanda yang diberikan meskipun Kain dikutuk. Tuhan memberikan tanda pada Kain. Tujuan dari tanda ini adalah hukuman, memastikan bahwa siapapun yang menemukan Kain tidak akan membunuhnya. Pembalasan 7 kali lipat. Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang membunuh Kain akan menerima pembalasan 7 kali lipat, menunjukkan perlindungan ilahi meskipun Kain telah berdosa. Maka ganda tanda ini dapat dilihat sebagai perlindungan sekaligus sebagai pengingat akan dosanya dan statusnya sebagai pelarian. Pelajaran dari kisah Kain dan Habel, iman, pilihan, dan tanggung jawab. Pentingnya hati yang benar, bukan hanya perbuatan yang penting, tetapi sikap hati saat melakukan. Tuhan melihat hati, bukan hanya persembahan. Kekuatan pilihan. Kain dihadapkan pada pilihan untuk menguasai dosa, tetapi memilih menyerah pada kemarahan dan iri hati. Kita memiliki kuasa atas pilihan kita. Konsekuensi dosa. Dosa memiliki konsekuensi yang jauh dan mengeringkan, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi orang yang lain dan lingkungan.
Tanggung jawab pribadi. Kita bertanggung jawab atas tindakan dan emosi kita menghadapi dosa sebelum ia berakar adalah kunci.